Halo, 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 halo. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas uji kompetensi bab 1. Terima kasih beberapa teman sudah mengumpulkan tugasnya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam menghadapi UAN yang akan tiba sebentar lagi. Ya, langsung saja. Kita langsung ke soal pertama. Soal 1. Di bawah ini yang termasuk contoh jenis perusahaan dagang adalah jawaban C. Hampir semuanya benar. Alhamdulillah semuanya benar. Yaitu dealer mobil. Apa cirinya dari perusahaan dagang? Ada barang yang dipindahkan berbentuk barang tangible bukan intangible, dapat disentuh bukan jasa. Barangnya pindah kepemilikan dari penjual ke pembeli. Oke, ini insya Allah nggak ada masalah untuk yang soal nomor 1. Soal seperti ini sering muncul dan ya sifatnya bonus, jangan sampai salah ya. Oke. Ya. Paling gampang perusahaan dagang ya Carrefour gitu ya, contoh-contohnya ya. Gramedia, jadi seperti itu. Ya. Ini soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di bawah ini merupakan transaksi-transaksi yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Jadi kita lihat di halaman 6, ada tabel akurasi prinsip. Ya. Ingat kata-kata kecuali di rekening yang ada. Poin 2, penjualan disebutkan, retur penjualan juga ada, potongan penjualan juga ada, penjualan juga ada, tapi depresiasi aktiva tetap tidak ada. Oke. Saya hampir terjebak dengan pilihan D. Kenapa D? Karena dalam bahasa akuntansi dua-duanya perusahaan dagang dan perusahaan jasa punya sales. Tapi di buku kita itu dibedakan. Kalau di perusahaan jasa disebut pendapatan jasa. Kalau di perusahaan dagang penjualan. Jadi seperti itu. Tapi dua-duanya mempunyai depresiasi aktiva tetap. Apa aja depresiasi aktiva tetap? Misalnya mempunyai gedung didepresiasikan. Oke, jadi seperti itu. Terus aset-asetnya misalnya alat tulis, printer misalnya. Seperti itu. Jadi ini jawabannya E, nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Syarat termit pembayaran yang bagi pembeli berhubungan dengan syarat pembayaran yang bagi pembeli berhubungan dengan A di halaman 8, potongan pembelian yang itu 2 garis miring 10, N 30 gitu.
seperti itu ya. Ini seperti itu. Jadi jawabannya A, potongan pembelian, diskon. Nomor 3 jawabannya itu nomor 4. Nah, ini banyak yang salah ini. Kita lihat di ikhtisarnya sebentar, nanti saya balik lagi. Nomor 4 sebagian besar benar, nomor 5 dan 6 yang salah. Oke. Nomor 4. Syarat termin pembayaran 4/10 dan N/30 artinya menerima potongan 10% jika dilunasi 30 hari. Salah. Yang benar, potongannya 4%, harinya 10. Bayar total 100% sama normal sampai 30 hari. Jadi pembayaran kredit itu 30 hari. Ya. Tapi ini ya, kadang-kadang kalau kita jadi supplier di dalam permainan yang saya pernah coba, pelunasan bisa 3 bulan itu besar artinya. Jadi saya pernah dapat cerita juga dari dosen saya di sini, rata-rata pelunasan itu 3 bulan atau 90 hari. Ya, jadi uangnya bisa diputar dulu di tempat yang lain, nanti bisa baru dilakukan pembayaran. Menerima potongan tunai 10%, salah ya, 4% jika dilunasi dalam 10 hari, normal 30 hari. Jadi nomor 4 ini D. Nomor 4 D. Nomor 5. Pada tanggal 14 Agustus 2006, dibeli barang dagangan secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Dari transaksi tersebut, terdapat beban angkut sebesar 500.000 rupiah. Dengan syarat FOB, Freight on Board, Destination Point. Jurnal yang dibuat oleh pembeli adalah, kalau Destination Point, Destination Point, yang bayar biaya angkut yang jual. Kalau shipping point, yang bayar biaya angkut yang beli. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah jurnal bagi pembeli. Jurnal bagi pembeli tidak membayar biaya angkut, ya kan? Karena ini destination point. Jadi destination point itu yang bayar adalah yang menjual. Jadi yang dibuat oleh pembeli adalah jawabannya A. Kenapa A? Karena belinya secara kredit. Kalau yang C, bayarnya secara kas. Yang B, ini FOB, shipping point. Karena yang nanggung pembeli. Kalau destination point, yang nanggung yang jual. Kalau D, FOB shipping point, tapi bayarnya cash. Yang E, salah. Beban biaya angkut dipisah dari pembelian. Ya. Nomor 5 hampir semuanya salah. Sebagian besar ini menjawab B.
atau D, B atau D, ya, sebagian besar B atau D. Sedangkan di dalam buku, destination point yang menanggung di halaman 10, ditulis free on board destination point yang penjual menanggung semua ongkos pengiriman. Jadi tidak ada jurnalnya. Jadi pembelian dan utang usaha saja. Ini pembahasan soal nomor 5. Saya ulangi lagi ya, karena banyak yang salah. Kalau FOB destination point yang menanggung biaya pengiriman adalah penjual. Yang menanggung biaya menanggung biaya angkut adalah penjual. Pembelian secara kredit. Jadi yang di sisi debitnya adalah pembelian. Sisi kanannya bukan cash, artinya utang usaha. Sisi kreditnya. Jawaban B ini adalah FOB shipping point, tapi dengan kredit. Jawaban C FOB destination point, tapi bayarnya cash. Yang D shipping point, tapi yang bayarnya cash. Jadi seperti itu. Ini jawaban soal nomor 5. Soal 6, ini juga beberapa teman juga salah, karena kebanyakan memilih A atau B. Ya. A atau B. Pada tanggal 5 Agustus 2006 dilakukan pembelian senilai 30 juta secara kredit. Dengan syarat 210 EOM. Pada tanggal 14 Agustus 2006 dilakukan pembayaran atas pembelian tersebut. Jurnal yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2006 adalah nah, pada tanggal 5 dia melakukan pembelian dengan cara kredit. Pasti nanti di sisi kreditnya adalah utang usaha. Ini pasti bentuknya pembelian. Ini tanggal 5 ya. Terus utang usaha. Nah, nanti pada tanggal 14 kita bayar. Pasti di sisi debitnya itu utang usaha. Saya lebih suka pakai H ya. Nggak suka saya pakai U. Utang usaha. Itu. Ada potongan atau tidak. Dan kas. Potongan dan kas. Jadi tidak ada lagi urusan dengan pembelian. Karena yang ditanya adalah tanggal 14. Yang atas ini tanggal 5. Yang di bawah ini tanggal 14. Jadi seperti itu. Jadi pilihannya kalau nggak C, D.
Kalau nggak C, D. Nah, karena C dan D dua-duanya mendapatkan potongan, potongan pembeliannya adalah 2%. Jadi bukan 3 juta. Potongannya bukan 10%, tapi 2%. Kalau 2%, potongan pembeliannya adalah 600.000. Kasnya yang dibayar 29.400.000. Jadi 2/10 EOM artinya tanggal 5 Agustus sampai 10 hari bayarnya diskon 2%. Normal sampai end of the month. Sampai tanggal 30 Agustus. 2, 4, 5, 6, 7, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sampai tanggal 31 Agustus 31. Gitu. Pak, apa sih bedanya 2/10 EOM sama 2/10 N/30? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau N/30, 30 hari sampai setelah 5 Agustus. Jadi lompat ke bulan September. Kalau EOM nggak sampai September. Jadi maksudnya semua pembukuan perusahaan yang kita beli itu dia melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Sehingga penjualan atau pembelian pada bulan ini akan kita catat, kita rekap di akhir bulan. Makanya dia pakai EOM. Seperti itu. Pak, gimana kalau ternyata nggak mau bayar? Wah, itu lain lagi urusannya ya. Kalau tidak mau bayar atau belum bisa bayar denda di bulan depan, itu urusannya sudah di luar bahasan kita. Tapi yang mau saya tekankan nomor 6 ini, pada 5 Agustusnya dia melakukan pembelian secara kredit. Jadi pembelian lawan hutang usaha. Pembelian di sisi debit, hutang usaha di sisi kredit. Pada tanggal 14, pada tanggal 14 ini, terjadi pelunasan. Yang dilunasi apa? Hutang usahanya, bukan pembeliannya. Nah, pada tanggal ini terjadi pelunasan. Jadi yang di offset karena normalnya utang usaha adalah di kredit, utang usahanya jadi di debit. Jadi seperti itu. Jadi utang usahanya di debit. Sebagian besarnya A atau B. Seperti itu. Ini nomor 6. Nomor 6. Kita lanjut lagi. Soal nomor 7. Dikembalikan kepada penjual barang yang dibeli karena rusak sebesar 1.700.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah D. Ya. Kenapa D? Karena judul akunnya adalah retur pengembalian, bukan pembelian. Bukan kas.
bukan pembelian yang dibalik, tapi retur, pembelian, dan pengurangan harga. Untuk yang soal ini, sebagian besar dari teman-teman semuanya benar. Seperti itu. Ini temannya, semuanya benar. Alhamdulillah. Yang D. Jadi soal nomor 5 dan soal nomor 6. Dan kebetulan soal nomor 5 dan soal nomor 6 ini adalah soal yang mungkin sering keluar. Yang sering keluar, ingat destination point, shipping point. Kalau destination point yang nanggung yang mana? Yang jual. Kalau shipping point yang nanggung yang beli. Itu juga yang termin ini. Termin potongannya berapa? Ya, yang kuncinya potongannya berapa? Potongannya 2% dalam waktu 10 hari. Yang dibalik utang usaha. Ya, jadi seperti itu. Saya lihat dari beberapa contoh uan yang saya sudah temukan, memang soal nomor 5, 6 ini juga favorit, dan juga soal perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Jadi yang soal nomor 2. Nah, ini perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Itu juga favorit untuk keluar. Jadi seperti itu. Itu aja. Terima kasih perhatiannya. Nanti saya lanjut lagi dengan pembahasan bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.